Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini kita akan mengisahkan Susi, si gadis desa yang menjual bakso namun ia malah terkena azab saat menunaikan ibadah haji. Jangan lupa nonton sampai habis agar tidak tersesat. Sebelum kita lanjutkan cerita, jangan lupa tekan tombol like, comment, subscribe, dan tombol loncengnya agar tidak tertinggal video barunya. Di sebuah desa kecil yang tenang dan damai, hidup seorang wanita bernama Susi. Ia adalah seorang pedagang bakso yang sangat dikenal di desanya. Gerobak baksonya yang sederhana selalu dipenuhi oleh para pembeli yang ingin mencicipi bakso yang terkenal lezat itu. Aroma harum bakso yang dimasaknya menyebar ke seluruh penjuru desa, menggugah selera siapa saja yang melintas. Setiap hari, dari pagi hingga petang, Susi melayani para pelanggannya dengan senyum ramah dan tawa penuh syukur. Namun, di balik senyumannya, tersimpan sebuah impian besar yang selalu menyala di hatinya, menunaikan ibadah haji bersama ibunya. Ibunya, seorang wanita tua yang penuh kasih sayang, selalu mendukung Susi dalam setiap langkah hidupnya. Susi adalah anak sematawayangnya, dan setiap malam, ibunya selalu mendoakan agar Susi bisa segera mewujudkan impiannya. Meskipun hidup mereka sederhana, kebahagiaan selalu menyertai mereka karena mereka saling memiliki dan saling menyayangi. Hari demi hari berlalu, dan usaha Susi semakin sukses. Setiap keping uang yang ia peroleh disimpan dengan hati-hati, ia tahu bahwa untuk mewujudkan impiannya, ia harus bekerja keras dan berhemat. Dalam setiap peluh yang menetes, dalam setiap letih yang ia rasakan, selalu ada doa dan harapan yang tak pernah putus. Suatu hari, kerja keras dan ketekunan Susi akhirnya membuahkan hasil. Dengan jerih payahnya sendiri, ia berhasil mengumpulkan cukup uang untuk berangkat ke Tanah Suci bersama ibunya. Ketika Susi memberitahukan kabar gembira ini kepada ibunya, mata sang ibu berkaca-kaca. Ia tak mampu menahan rasa haru dan kebahagiaannya. Mereka berdua sangat gembira dan bersyukur atas kesempatan ini. Dengan penuh semangat, mereka mempersiapkan segala keperluan untuk perjalanan ke Tanah Suci tersebut. Ketika hari keberangkatan tiba, Susi dan ibunya berangkat dengan hati yang penuh haru dan syukur. Setelah perjalanan yang panjang, mereka akhirnya tiba di Mekah. Hati mereka dipenuhi dengan rasa takjub dan syukur yang mendalam. Mereka menginjakkan kaki di Tanah Suci yang selalu mereka impikan dalam doa dan harapan. Saat pertama kali melihat Ka'bah, mata Susi dan ibunya berkilau dengan air mata kebahagiaan. Semua kelelahan dan jerih payah seolah sirna melihat kebesaran dan keagungan rumah Allah di hadapan mereka. Mereka pun memulai ibadah mereka dengan penuh khusyuk dan keikhlasan. Namun, di tengah keramaian jamaah yang sedang tawaf mengelilingi Ka'bah, tiba-tiba Susi merasakan sakit perut yang luar biasa. Rasa sakit itu begitu hebat hingga membuatnya terjatuh dan tidak bisa bergerak. Kerumunan jamaah yang awalnya penuh kehusyukan mendadak menjadi panik. Melihat Susi tersungkur di lantai Masjidil Haram, beberapa orang dengan cepat merespons dan membuat lingkaran perlindungan di samping Susi agar tidak terinjak oleh jamaah lain. Seorang pria muda yang tampan, seorang petugas kesehatan, segera berlari mendekat. "Tolong beri jalan!" "Beri jalan!" teriaknya dalam bahasa Arab. Dengan sigap, ia memeriksa kondisi Susi yang terlihat pucat. "Kami harus membawanya ke klinik terdekat," katanya. Susi dibawa ke klinik terdekat dengan tandu yang sudah disediakan oleh petugas. Rasa sakit perutnya semakin menjadi-jadi, seolah ada api yang menyala-nyala di dalam perutnya. Di klinik, dokter memeriksa Susi dengan teliti dan cermat. Ibunya tidak pernah meninggalkan Susi sendirian. Wajahnya terlihat cemas, dan ia terus berdoa dalam hati agar Susi diberikan kesembuhan. Setelah beberapa tes dilakukan, dokter mengungkapkan bahwa Susi mengalami keracunan makanan yang parah. Penyebab keracunan itu tidak diketahui dengan pasti, namun dokter mencurigai adanya zat kimia berbahaya yang telah dikonsumsi oleh Susi. Malam-malam di klinik terasa sunyi dan panjang. Saat Susi tertidur, ibunya seringkali terbangun dan mengamati wajah anaknya yang begitu rapuh. Sesekali, air matanya jatuh dari pipinya, membasahi tangannya yang erat menggenggam tangan Susi. Selama masa perawatan, Susi merasa sangat tersiksa. Di tengah rasa sakit yang luar biasa, ia mulai merenungkan dosa-dosa yang mungkin telah ia perbuat. Di saat itu, Susi mengingat kesalahannya saat menjual bakso. Betapa kejamnya dia saat itu. Air mata Susi kembali membasahi pipinya. Kondisinya perlahan membaik, dan seorang ustadz datang menjenguknya di klinik. Melihat kedatangan ustadz, air mata Susi pun mengalir deras.
Ia merasa dorongan kuat untuk mengakui dosa-dosa yang telah ia perbuat. Pak Ustadz, saya harus mengaku, ucap Susi dengan suara gemetar, hampir tak mampu menahan air mata yang sudah menggenang di sudut mata. Ia menarik napas dalam, mencoba menenangkan dirinya yang bergemuruh. Namun, rasa takut dan bersalah yang menghantui dirinya begitu kuat. Selama ini saya menipu banyak orang, suaranya semakin serak. Kata-kata itu membuat Susi semakin sedih. Saya menggunakan boraks dalam bakso yang saya jual. Saya tahu itu salah, tapi saya lakukan demi keuntungan. Pak Ustadz mengangguk pelan, memberi isyarat agar Susi melanjutkan ceritanya. Awalnya saya hanya ingin sedikit uang untuk keluarga saya, lanjut Susi dengan ekspresi putus asa. Tapi kemudian keuntungan itu menjadi candu. Saya tidak bisa berhenti, meskipun saya tahu betapa berbahayanya boraks bagi kesehatan. Air matanya mengalir membasahi wajahnya yang tampak lelah dan penuh penyesalan. Sekarang saya sadar bahwa perbuatan saya adalah dosa besar. Saya telah meracuni orang-orang yang tidak bersalah demi keuntungan pribadi. Pak Ustadz, apa yang harus saya lakukan untuk menghapuskan dosa-dosa saya? Pak Ustadz mendengarkan dengan penuh perhatian. Wajahnya menunjukkan keprihatinan dan kasih sayang. Susi, Allah Maha Pengampun. Setiap hamba yang bertaubat dengan sungguh-sungguh pasti akan Allah ampuni. Yang penting sekarang kau harus berubah dan memperbaiki dirimu. Berjanji pada dirimu sendiri tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut dan mulailah dengan kehidupan baru yang jujur. Susi merasa lega setelah mengakui dosanya. Setelah sembuh, ia mulai kembali menjalankan ibadah umrahnya dengan hati yang lebih tenang dan penuh syukur. Dia berjanji pada dirinya dan pada Allah untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan jujur. Ibunya, yang selalu mendukungnya, merasa bersyukur melihat perubahan pada anaknya. Setelah kembali ke Indonesia, Susi sungguh-sungguh berhenti menggunakan boraks dalam baksonya. Baginya, menggunakan boraks dalam bakso adalah dosa besar yang tidak bisa diabaikan. Dengan izin ibunya, Susi sekarang beralih berdagang sayuran. Setiap kali bertemu dengan pelanggan baksonya dulu, ia meminta maaf dengan setulus hati atas kesalahan masa lalunya. Dalam setiap senyuman dan pelayanannya, terlihat perubahan yang mendalam dalam diri Susi. Kini, ia menjalani hidup dengan kejujuran dan ketulusan. Mimpi untuk menunaikan ibadah haji telah membawa perubahan besar dalam hidupnya, membuatnya lebih bijaksana dan penuh syukur. Kehidupan di desa kecil itu kini kembali tenang, namun cerita tentang Susi dan perubahannya akan selalu menjadi inspirasi bagi banyak orang. Susi merasa bahwa kehidupannya kini lebih bermakna. Setiap pagi, ia bangun dengan semangat baru, siap untuk menjalani hari-harinya dengan hati yang bersih. Ketika ia melayani pelanggan sayurannya, senyumannya terlihat lebih tulus, dan setiap kata yang keluar dari mulutnya dipenuhi dengan kejujuran. Ia sering berbagi kisah tentang perjalanannya ke Tanah Suci dan bagaimana pengalamannya di sana mengubah hidupnya. Saya dulu berbuat salah, katanya suatu hari kepada seorang pelanggan yang bertanya tentang perubahan yang terjadi padanya. Saya menggunakan boraks dalam bakso yang saya jual. Saya tahu itu salah, tapi saya lakukan demi keuntungan. Namun, Allah memberi saya kesempatan untuk memperbaiki diri. Saya bertaubat dan berjanji untuk tidak mengulangi kesalahan itu lagi. Pelanggan itu terdiam sejenak, lalu mengangguk dengan penuh pengertian. Setiap orang bisa berbuat salah, Susi. Yang penting adalah kita belajar dari kesalahan itu dan berusaha untuk menjadi lebih baik. Kisah Susi menyebar dari mulut ke mulut, menjadi inspirasi bagi banyak orang di desa itu. Mereka melihat bagaimana seseorang bisa berubah menjadi lebih baik dengan niat yang tulus dan doa yang tak putus-putus. Susi sendiri merasa lebih bahagia dan damai. Ia tahu bahwa hidupnya kini lebih berarti, dan ia bertekad untuk terus menjalani hidup dengan penuh kejujuran.